Salam jumpa sahabat Verbum Domini yang terkasih. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 yang mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kusta. Dikisahkan bahwa orang yang menderita penyakit kusta itu datang kepada Yesus dan memohon kepadanya, katanya, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ketika melihat orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan orang itu. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus adalah gambaran nyata kerahiman Allah. Yesus selalu tergerak hati untuk membantu setiap orang yang datang meminta bantuannya. Kerahiman dan belas kasih Yesus sungguh sangat besar dan ia selalu siap untuk membantu setiap orang yang meminta bantuannya. Kita tahu dan kita ingat bahwa pada zaman itu setiap orang yang menderita penyakit kusta akan dijauhi karena dianggap najis. Sehingga tidak ada orang yang berani datang untuk mendekat, apalagi menjamahnya. Akan tetapi karena belas kasih dan kerahiman hati yang begitu besar dari Yesus, ia berani datang dan menyambut orang yang menderita penyakit kusta itu dan menyembuhkannya agar orang itu bisa kembali diterima dan bergabung dengan komunitasnya. Ini juga menjadi suatu misi yang diemban oleh Yesus, di mana ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan agar mereka boleh hidup dalam kelimpahan. Dengan demikian jelas bahwa segala penyakit dan beban hidup yang mengikat akan segera ia lepaskan, sehingga setiap orang boleh memiliki hidup atau boleh menjalani hidup dengan layak. Tentang hal ini juga kita ingat kisah bacaan kemarin, di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, juga semua orang lain, dan bahkan ia mengusir setan-setan yang merasuki orang-orang tersebut. Tujuannya bahwa agar orang-orang itu terlepas dari segala belenggu itu, agar mereka boleh menjalani hidup dengan baik. Semuanya ini sekali lagi karena
belas kasih dan kerahiman hati yang dimiliki oleh Yesus. Yesus tidak bisa menahan kerahiman itu ketika ada orang yang datang meminta bantuannya, melainkan ia akan dengan segera dan siap sedia untuk membantu setiap orang yang meminta bantuannya. Sekali lagi bahwa Yesus adalah sungguh wajah kerahiman nyata Allah di dunia. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus yang selalu setia beriman dan percaya kepadanya, kita dituntut untuk memiliki dua sikap ini. Yang pertama, sikap untuk selalu terbuka hati, membuka diri, dan penuh percaya menyerahkan hidup kepadanya. Kita datang dan memohon kesembuhan atas segala penyakit yang kita derita, entah itu penyakit fisik maupun segala beban hidup yang kita alami dalam hidup. Kita datang dan meminta kepada Yesus dengan suatu keyakinan dan kepercayaan yang total bahwa Yesus akan melihat kita dan akan tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada kita. Sikap yang kedua, yakni sebagai murid Kristus, tentu kita juga harus memiliki sikap ketergerakan hati yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus, agar kita bisa terbuka hati, membuka diri untuk bisa membantu setiap orang yang meminta bantuan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita perlu membuka diri, membuka hati, dan membiarkan diri kita disentuh oleh situasi sulit yang dialami oleh sesama kita, sehingga dengannya kita bisa berjuang bersama mereka untuk bisa mencari solusi, untuk bisa membantu mereka keluar dari situasi sulit yang mereka alami. Sebab saya sangat yakin dan percaya bahwa Yesus sangat menginginkan agar warta keselamatan itu juga dirasakan oleh semua orang. Yesus tidak ingin agar warta keselamatan, kesembuhan itu terhenti, sehingga ia melarang orang yang telah disembuhkan dari penyakit kusta itu untuk memberitahukan hal itu kepada semua orang, agar ia boleh dengan bebas pergi kemana saja, mewartakan karya keselamatan itu kepada orang lain. Kita juga hendaknya tidak menjadi pribadi atau orang yang membuat atau menyebabkan warta keselamatan itu terhenti atau mandek. Sebaliknya, kita perlu membuka diri, memberikan hati, memberikan seluruh diri kita, hidup kita, untuk bisa menjadi alat pengantara yang baik, di mana warta keselamatan itu bisa sampai kepada semua orang. Warta kesembuhan itu juga bisa dialami oleh semua orang yang adalah murid-murid Kristus. Semoga amin.